Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Gerardi Christopher Siku dengan NIM 2312603 dari Prodi Seni Musik akan memaparkan materi perihal UAS PAK tentang kerja keras. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Secara khusus kami bersyukur juga atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di saat-saat ini untuk bersekutu kepadamu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Beri kami hikmat-Mu untuk mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Dan jauhkan kami dari segala hal yang akan mengganggu kami sepanjang ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu lagu yang berjudul Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyah, hati goyahkan, Kau tetap Allah. Baik, shalom rekan-rekan semua. Untuk materi kali ini kita akan mengambil materi tentang kerja keras yang diambil dari kitab Ulangan ayat 28 ayat 1 sampai 10. Yang menyatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat
ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Mungkin sebagian orang sudah pernah bahkan sering mendengar tentang kalimat yang menyatakan, kerjakanlah bagimu, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Atau kerjakanlah saja bagianmu, dan biarlah Tuhan yang berperkara. Mungkin saja orang yang mendengar kalimat ini beranggapan biasa-biasa saja. Namun mereka tidak mengerti apa makna yang didapat ketika mendengar atau membaca kata-katanya yang mengaplikasikannya dalam tiap aspek kehidupan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentunya memiliki banyak impian yang menunjang kebahagiaan di masa depan. Impian yang kita inginkan tentu kita akan capai apabila kita mau bekerja keras dengan penuh kerja keras, dengan semangat yang tidak redup. Terlihat tidak stabil, karena jika demikian kita tidak akan bisa mencapai impian yang kita inginkan itu. Karena sebagai orang percaya, tentu kita diajarkan melalui firman Tuhan bahwa bukan hanya bekerja keras yang mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan bekerja keras yang dibarengi dengan doa dan berserah kepada Tuhan, yaitu ora et labora, yang di dalam Kristen memiliki arti berdoa dan bekerja. Berdoa dan berserah kepada Tuhan adalah kunci utama seseorang untuk mendapatkan apa yang diimpikannya. Karena dengan berdoa dan berserah, maka kita mempercayai bahwa Tuhanlah sumber pemberi jaminan keberhasilan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkannya. Rekan-rekan yang terkasih, ada satu kesalahan pokok yang sering kita lakukan sebagai orang percaya. Yaitu apa? Yaitu kesalahannya terletak pada bagaimana sikap kita dalam menanti jawaban dari Tuhan. Karena kita selalu menunggu-nunggu jawaban dari Tuhan, ya itu kadangkala kita menginginkan secara cepat atau secara instan Tuhan memberikan apa yang kita minta. Karena padahal seharusnya yang kita tahu bahwa proses untuk mendapatkan setiap keinginan itu kita adalah dengan tetap bersabar, menanti kehendak Tuhan, dan menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Bersabar dalam menanti waktu Tuhan merupakan suatu perintah di dalam firman-Nya yang seharusnya kita lakukan. Karena apa? Karena dengan bersabar, maka kita diajak untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian dari tugas kita. Karena selebihnya biarlah Tuhan yang berperkara terhadap masa depan kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus Kristus yang agung. Untuk rekan-rekan yang berbahagia di dalam Tuhan, tetaplah percaya. Percayalah jika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh dan selalu berserah kepadanya. Maka tidak perlu takut dan bimbang karena hak yang diberi olehnya. Ada hak dan kewajiban pula. Yaitu hak sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kedua itu memiliki visi yang berbeda. Jika anak-anak punya kewajiban belajar atau membantu orang tua di rumah, ya hak mereka adalah menerima kasih sayang dari orang tua. Timbal balik. Selaku orang percaya, punya kewajiban juga, yaitu taat dan setia melakukan kehendak-Nya Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka kita pun akan menerima hak, yaitu berkat dari Bapa. Terlampir pada 1 Raja-Raja ayat 2, pasal 2 ayat 3 yang berbunyi seperti, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya,
seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, dari pesan itu kita bisa dapat bahwa orang percaya, jika sekarang kita berjuang dan masih saja menemui kegagalan, maka coba kita introspeksi diri kita, apa yang harus kita ubah dari hidup kita, apa yang telah benar dan apakah kita sudah hidup benar dan hidup menurut kehendaknya Tuhan. Karena orang yang berjuang dan tidak mengandalkan Tuhan, semua perjuangannya akan sia-sia. Lalu ada pula bacaan dari Yeremia 17 ayat 7 yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jika kita ingin selalu berhasil dalam mencapai apa yang kita inginkan, kita harus selalu berusaha dan taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Kata selalu dalam tanda kutip artinya bukan hanya saat kita meminta sesuatu baru ketika berusaha atau tidak setia. Tapi dalam tiap aspek kehidupan, kita harus ditunjuk melakukan kehendaknya. Namun kita harus mengingat pula bahwa tidak semua yang kita minta dalam doa bisa dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia pasti memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena keinginan kita tak selamanya baik, dan kita bisa saja ketika kita mendapatkannya, kita akan sombong dan merendahkan orang lain. Jadi, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Janganlah kau berhenti berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kamu masing-masing. Tetaplah berdoa, tetaplah meminta kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tetaplah berdoa, karena Tuhan pasti akan berperkara atas hidup kita. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Berbicara mengenai kerja keras, tentu hal ini sudah sewajibnya kita lakukan. Bila kita memiliki impian atau cita-cita tanpa kerja keras, hal tersebut takkan pernah mungkin terwujud. Maka dari itu, jangan pernah malas untuk melakukan sebuah perjuangan. Tak seorang pun ingin merasakan kegagalan, entah dalam hal studi, pekerjaan, atau profesi. Lalu bagaimana caranya agar keinginan dapat terwujud? Misalnya seorang karyawan ingin bekerja di perusahaan bonafit, sehingga ia akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang tinggi. Selain itu, seorang siswa juga berpikir bagaimana caranya agar masuk ke sekolah unggulan dan berkuliah di kampus terbaik. Pebulu tangkis berpikir agar bisa masuk pelatnas supaya bisa mendapatkan prestasi tinggi dan lain sebagainya. Seiring kita hanya melihat hasil atau sesuatu yang tampaknya sudah enak tanpa berpikir bagaimana untuk meraihnya, kita membutuhkannya keras. Misalnya, seseorang karyawan harus bekerja penuh dedikasi agar bisa mendapatkan upah yang sesuai. Kemudian, tanpa belajar giat, seorang siswa tak mungkin akan masuk ke perguruan tinggi favorit. Tanpa bekerja keras, bulu tangkis juga tak akan masuk ke pelatnas, dan lain sebagainya. Intinya, jangan pernah kita bersikap malas terhadap sesuatu, dan tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan. Jika Tuhan saja bekerja keras, apakah kita sebagai umatnya hanya akan bermalas-malasan dan mau terima hasilnya saja? Tuhan menghendaki kita untuk bekerja sesuai kemampuan yang Dia berikan. Kepada orang yang tak mau bekerja dan mengembangkan talenta yang dikaruniakan olehnya, kita disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Kita juga harus menghormati dan menghargai diri lelah pemimpin rohani kita, karena mereka yang memimpin kita dalam Tuhan. Dia juga berjaga-jaga atas jiwa dari jemaat yang dipimpinnya. Ini adalah tugas yang sungguh mulia dan tak bisa dipandang remeh. Menjadi pemimpin jiwa dengan berbagai karakter dan problematik merupakan hal yang butuh kesabaran, ketekunan, komitmen yang tinggi, seperti seorang gembala yang harus dengan sabar menuntun kawanan domba. Pemimpin rohani dan merupakan orang yang memimpin jemaat untuk hidup dalam Tuhan. Selain harus mengajarkan firman-Nya kepada jemaat yang dipimpin, ia juga dituntut untuk memberikan keteladanan hidup. Bagaimanapun juga, pemimpin rohani merupakan manusia biasa, bukan malaikat, sehingga ia juga memiliki kekurangan dan kelemahan.
Meski begitu, kita harus tetap menghargai dan menghormatinya. Jangan sekali-kali melecehkan, menghujat, dan merendahkannya. Seperti kata Ibrani 13 ayat 18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dari ayat itu kita sudah menyimpulkan bahwa berdoalah terus kepada Tuhan, karena sesuatu yang baik akan datang kepada kita jika kita selalu berdoa kepadanya dan tetap berusaha bekerja keras. Kita juga mesti bersyukur memiliki pemimpin rohani, sebab mereka juga menegur, mengingatkan, dan menasihati kita ketika kita berbuat kesalahan. Namun, betapa banyak dari kita justru menjadi marah saat ditegur karena kesalahan. Kita bisa belajar dari jemaat Makedonia yang tidak hanya mengomentari pemimpin rohnya, melainkan juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Pemimpin rohani adalah orang yang pilihan Tuhan, maka dari itu hargailah dia. Demikianlah penjelasan mengenai kerja keras tentang renungan rohani pada hari ini. Mudah-mudahan renungan ini dapat membuat kita menjadi semakin termotivasi, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan dari Dia untuk menggapai cita-cita. Amin. Baik, sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi bersama-sama sebuah lagu yang berjudul Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau.
menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh memuliakan nama-Mu dan membaca serta mendengar bahkan merenungkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan tolong kami untuk melakukannya dalam seluruh langkah kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, lewat doa syafaat kami ini, kami mau berdoa untuk para pendidik kami, Bapak Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan segenap dosen kami. Berikanlah kepada mereka hikmat untuk dapat mengajar kami dengan penuh sukacita. Berkati mereka beserta keluarga mereka masing-masing. Pun kami selalu mahasiswa, membimbing kami dalam belajar agar apa yang kami dapatkan selama kami menuntut ilmu di kampus kami ini, kelak kami boleh aplikasikan kepada masyarakat, bangsa, negara kami ini. Inilah doa kami ya Bapa, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.